Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Widiami dengan NIM 2022143422 dari kelas 5K Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Kali ini saya sedang membuat video simulasi pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Langsung saja kita masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Iya, alhamdulillah ya, baik ya. Nah, hari ini kita sudah bersama-sama ya. Ada di sebelah kiri Ibu ada kelas 3 dan di sebelah kanan Ibu ada kelas 4. Nah, seharusnya hari ini Ibu akan mengajar kelas 3 saja. Tetapi karena wali kelas dari kelas 4 ini tidak bisa masuk, jadi kita akan belajar dengan bergabung ya dengan kelas 4. Tidak apa-apa kan? Iya, tidak apa-apa ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah ya, semoga dengan kita berdoa sebelum memulai pembelajaran, kita akan mendapat ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Di kelas 3, coba dicek kanan kirinya apakah ada temennya yang tidak masuk. Masuk semua ya, alhamdulillah. Bagaimana dengan kelas 4? Ada ya, satu yang tidak masuk ya. Oke, di kelas 3 kita hari ini akan belajar materi bahasa Indonesia yakni kalimat sederhana. Sedangkan di kelas 4 hari ini kita akan belajar IPS ya, tentang provinsi dan ciri khasnya. Ya, jadi dari tujuan pembelajaran pada hari ini untuk kelas 3 diharapkan kalian dapat mengetahui apa itu kalimat sederhana dan bagaimana menyusun kalimat sederhana, bagaimana juga kalian membuat kalimat deskriptif dari suatu objek atau suatu kejadian. Nah, sedangkan kelas 4 tujuan pembelajaran pada hari ini adalah supaya kalian mengetahui nih apa saja provinsi di Indonesia dan apa saja ciri-ciri khasnya ya. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Nah, kalau gitu kita bagi kelompok aja ya sekarang ya. Untuk kelas 3 kalian ada 15 orang masuk semua, jadi terbagi jadi 3 kelompok dengan satu kelompoknya itu 5 orang. Oke, silakan ya duduk dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelas 4 karena ada satu yang tidak masuk, jadi tetap 3 kelompok, tapi ada satu kelompok yang 4 orang saja ya. Nah, sekarang kalian semuanya membawa buku pembelajaran masing-masing. Kelas 3 silakan dibuka buku halaman 13, sedangkan kelas 4 kalian buka buku halaman 10. Baiklah, jika sudah dibuka bukunya, untuk kelas 3 ya, kemarin kita sudah belajar tentang kata sifat dan juga kata kerja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat sederhana. Sedangkan kelas 4 kemarin katanya sudah belajar tentang letak geografis Indonesia dan menghafal provinsi-provinsi di Indonesia ya. Nah, khususnya hari ini kalian akan belajar provinsi-provinsi tersebut dengan ciri khasnya. Langsung saja, kelas 4 silakan dibaca terlebih dahulu ya. Ibu kotanya apa? Ada tarian khasnya tidak? Ada rumah adatnya tidak? Ada makanan khasnya kah? Ada apa lagi yang menarik di provinsi-provinsi tersebut? Nanti kalian tuliskan. Nanti Ibu tanya lagi, oke? Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu akan ke kelas 3. Ya, jadi apa itu kalimat sederhana? Kalimat sederhana itu terdiri dari satu klausa independen. Nah, satu klausa itu terdiri dari 2 kata, yang mana ada subjek dan juga predikat. Subjek ini siapa? Subjek ini bisa saya, bisa kamu, bisa mereka, atau ayah, ibu, nama orang misalnya Andi,
Yuli, dan lain-lain itu bisa menjadi subjek. Nah, sedangkan predikat itu berisi kata kerja, sesuatu yang dilakukan oleh si subjek tadi, seperti yang kita pelajari minggu lalu, yakni kata kerja misalnya memasak, mencuci piring, makan, menonton TV. Nah, itu disandingkan dengan subjek, maka dua kata ini akan membentuk satu klausa yang nantinya akan disebut sebagai kalimat sederhana. Contoh, ibu memasak atau juga ayah bekerja. Nah, namun kadang kita juga menambahkan objek serta keterangan tempat untuk melengkapi kata-kata tersebut. Misal ibu memasak, tapi kita tidak tahu ibunya memasak apa dan memasaknya di mana. Maka kita perlu menambahkan 2 poin lagi, yakni memasak ikan misalnya atau memasak sayur di dapur. Nah, ikan atau sayur itu adalah objek yang sedang dimasak ini, maka dia disebut sebagai objek. Dan yang terakhir itu adalah keterangan, baik keterangan tempat ataupun keterangan waktu. Di dapur itu sebagai keterangan tempat. Oke. Selanjutnya, ibu akan memberikan 3 gambar ya. Ibu sudah menyiapkan 3 gambar. Yang pertama ini ada gambar. Oke, gambar ini boleh kalian lihat. Di sana ada apa saja tuh? Ya, ada bu guru dan juga ada murid-murid. Ya, itu sama seperti situasi kita sekarang. Ada kalian sebagai murid dan ada ibu sebagai gurunya. Nah, di dalam gambar ini mereka sedang ada di mana? Mereka sedang di dalam kelas. Kalau begitu mereka ngapain saat ini? Mereka sedang belajar. Oke. Buatlah kalimat yang menurut kalian nyambung dengan gambar di sini. Oke, silakan Andi, itu mengangkat tangan. Mau jawab? Oke, Andi menjawab bahwa gambar ini kalimatnya adalah bu guru mengajar murid di kelas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Andi. Nah, apakah kalimat ini benar? Mari kita cek ya. Yang pertama ada bu guru. Bu guru di sini sebagai apa? Sebagai subjek. Ya, subjek kenapa? Karena dia adalah yang melakukan kegiatan ini dalam kalimat ini. Lalu, apa yang dilakukan bu guru? Yakni mengajar. Maka mengajar ini disebut sebagai predikat. Nah, selanjutnya ada kalimat murid. Murid diposisikan sebagai objek, yakni di mana dilakukannya, yakni di kelas. Maka di kelas ini diposisikan sebagai keterangan tempat. Berarti apakah bisa dikatakan kalimat dari Andi ini benar? Iya, itu sangat benar sekali. Jadi ini baru 1 gambar saja. Nah, ibu sudah menyiapkan 2 gambar lagi. Kali ini ibu minta kalian yang mendiskusikan. Nanti kalian tuliskan di buku kalian ya, di buku tulisnya kalimat apa yang tepat dari 2 gambar ini. Oke, ibu beri waktu 15 menit ya. Selanjutnya ibu akan ke kelas 4. Kelas 4 bagaimana? Apakah sudah menemukan ini provinsi dan ciri khasnya? Sudah dibaca tentunya ya. Oke, jadi setelah kalian baca, ibu minta kalian mengungkapkan provinsi mana yang paling unik dan menarik untuk kalian. Nah, itu dipegang masing-masing kelompok ya. Ibu mau nanya nih, sebenarnya kalian tahu tidak kita ini berada di provinsi mana? Ya, benar, kita ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kalau begitu, apa ibu kotanya? Ya, benar sekali, ibu kotanya adalah Palembang. Nah, di sini apakah di kelas 4 ada yang di luar Provinsi Sumatera Selatan? Oh, ada ya ternyata ya. Dari mana? Boleh perkenalkan namanya? Oh, namanya Gita dari Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat ibu kotanya apa, Gita? Sumatera Barat ibu kotanya Padang. Benar sekali. Nah, makanan khas dari Padang, dari Sumatera Barat apa? Ya, rendang. Benar sekali. Anak-anak, kalau kalian sering makan rendang di saat lebaran ataupun tiap hari mungkin ya, rendang itu asalnya dari Sumatera Barat. Terus tarian khasnya apa, Gita? Ya, tarian khasnya adalah tarian piring. Ada yang pernah khasnya nggak? Rumah khasnya itu rumah gadang. Oke, benar sekali.
Dari dua contoh provinsi tadi, kalian buat di buku kalian provinsi mana yang paling menarik untuk kalian bahas. Kalian tuliskan juga ibu kotanya, terus makanan khasnya, pakaian adatnya apa, rumah adatnya apa namanya, dan keunikan-keunikan lainnya. Sulawesi Tengah, kelompok 1 Sulawesi Tengah, kelompok 2 Papua, dan kelompok 3 Sumatera Barat. Oke, nanti itu dituliskan apa saja dan presentasikan di depan teman-temannya. Baik, ternyata sudah jago semua ya anak-anak dari kelas 3 membuat kalimat dari suatu kejadian yang ada di gambar. Nah, sekarang Ibu punya lembar kerja untuk kalian. Ini ada LKPD, kalian kerjakan. Ini ada kalimat acak yang nggak tahu yang mana subjek, predikat, objek, dan juga keterangannya. Kalian susun bagaimana kalimat ini terlihat nyambung. Dan kalian tentukan yang mana subjek, predikat, objek, maupun keterangan. Begitu ya. Nanti kalian beri nama dan juga kelas. Oke, kita kumpul nanti setelah 10 menit lagi kita keluar, oke? Nah, baiklah. Sekarang sudah mendekati waktu pulang ya. Untuk anak kelas 3 silakan dikumpul LKPD-nya, nanti Ibu koreksi di rumah. Serta kelas 4 juga tadi sudah bagus ya, bisa mempresentasikan, sudah mengenal provinsi di Indonesia, sudah hafal dan juga sudah tahu apa saja ciri khasnya. Jangan lupa berdoa dulu ya, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kalau begitu itu saja pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja tadi video pembelajaran saya sebagai guru di SD, simulasi untuk pembelajaran kelas lengkap di kelas 3 dan kelas 4. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.